Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Tegal yang berbahagia. Kali ini pembelajaran kita adalah tentang materi kebahasaan. Pada pembelajaran kali ini ada 3 tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan atau dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, dia akan datang pada pertemuan itu. Nah, maka tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, pakai angka Romawi 1. Di situ ada tanda titik. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Di bawahnya A, huruf kapital, setelah itu tanda titik. Bahasa Indonesia. Di bawahnya lagi angka 1 terus titik. Kedudukan. Di bawahnya lagi 2 titik fungsi. Selanjutnya B titik bahasa daerah. Kemudian di bawahnya terdiri dari 2. Yang pertama titik kedudukan dan yang kedua titik fungsi. Inilah tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau bagian. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian yang ketiga, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20. Kalau kalimat yang digunakan demikian, maka artinya pukul 1 lewat 35 menit 20 detik atau pukul 1 35 menit 20 detik. Anak-anakku yang berbahagia, yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka. Di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, titik 2008, titik Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik Jakarta, titik. Atau yang lain, misalnya dalam daftar pustaka namanya Anton M. Mulyono, maka dibalik penulisannya Mulyono, Anton M. titik, kemudian tahun 1989 titik, Kembara Bahasa nama bukunya, titik, Jakarta tempat penerbit, titik 2, Gramedia, titik. Untuk penggunaan tanda titik kali ini yang kelima atau yang terakhir adalah tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Maka 13 titik, kemudian 000 pulau titik. Penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Maka menggunakan tanda titik 7 titik. Kemudian 000 titik 000 orang titik. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian tanda baca yang kedua adalah tanda hubung. Tanda baca yang kedua adalah tanda hubung. Tanda hubung ini penggunaannya ada 7. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya cara. Nah, ketika kalimat itu
sudah sampai pada akhir baris tetapi tidak muat, maka cara itu dipotong. Ca, tanda hubung, terus ra. Di samping cara lama diterapkan juga cara baru misalnya. Maka pada ujung kalimat ca, tanda hubung, ra-nya di bawah. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Anak-anak, anak, tanda hubung anak. Berulang-ulang, berulang, tanda hubung ulang, dan seterusnya. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 11 tanda hubung 11 tanda hubung 2020. Artinya tanggal 11 bulan November tahun 2020. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Anak-anakku yang berbahagia, contohnya bertanda hubung evolusi, meng tanda hubung ukur. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata se. Jadi suku kata se tanda hubung dengan kata berikutnya, se-Indonesia misalnya, se tanda hubung Indonesia, i-nya besar, ya. Ke dengan angka, misalnya peringkat kedua, nah ke tanda hubung 2. Angka dengan an, misalnya tahun 1950, tanda hubung an. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, misalnya sinar, tanda hubung X, ya. Kata dengan kata ganti Tuhan, misalnya rahmatnya, rahmatmu. Rahmat tanda hubung N-nya besar menunjukkan Tuhan-nya, atau rahmatmu, rahmat tanda hubung mu, M-nya huruf besar. Huruf dan angka, misalnya S1, S tanda hubung 1, S2, S tanda hubung 2, S3, S tanda hubung 3. Dan kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Misalnya KTP-mu, KTP tanda hubung mu. SIM-nya, SIM tanda hubungnya. STNK-ku, maka STNK huruf besar tanda hubung ku. Anak-anakku yang berbahagia, yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya disowani. Disowani itu kan bahasa Jawa, bahasa Indonesianya didatangi. Maka tanda hubung di, tanda hubung sowan, tanda hubung i. Di backup, di tanda hubung back up. Nah, yang terakhir untuk tanda hubung yang ketujuh adalah tanda hubung dipakai untuk menandai untuk bentuk terikat yang menjadi objek bahasa. Misalnya kata pasca yang berasal dari bahasa Sanskerta, atau akhiran isasi, ya, pada kata misalnya betonisasi dan sebagainya dan sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir pada kali ini adalah penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda petik. Penggunaan tanda petik ada 3. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh, merdeka atau mati. Nah, di situ ada tanda petik. Petik awal sebelum merdeka dan petik akhir setelah tanda seru mati. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Maka tanda petiknya adalah merdeka atau mati. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak guruku terdapat pada halaman 125 buku itu. Maka tanda petiknya adalah guruku. Tanda petik guruku. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maka tanda petiknya adalah kata
maju tak gentar. Yang terakhir anak-anakku yang berbahagia, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, tanda petiknya adalah amplop. Demikianlah pembelajaran untuk kelas 7 kali ini. Tetap semangat, antusias, belajar, cita-cita dan doa. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.